Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang akar-akar persamaan dengan direct method atau metode iterasi. Langkah-langkah mencari akar-akar persamaan dengan direct method, misalnya ada sebuah fungsi, kita jadikan dulu si fungsi tersebut ada fx sama dengan, di mana e-nya adalah sebuah errornya atau kesalahan. Nah, yang pertama kita rubah si fx sama dengan 0 ini supaya jadi x sama dengan. Nah, si x sama dengan tersebut sebelah kanannya kita jadikan fungsi gx. Nah, setelah itu, setelah x sama dengan gx, maka si X ini kita jadikan X2 sama dengan GX, berarti GX-nya adalah X1. Jadi X2 sama dengan GX1, ini harusnya GX1 ya. Nah, kalau secara rumus iterasi berarti di sini adalah X1, XI tambah 1 sama dengan GXI. Ya, ini adalah rumus iterasinya, persamaan iterasi. Nah, kemudian setelah itu kita mencari errornya dengan rumus adalah EA adalah harga mutlak dari XI tambah 1 kurang XI per XI tambah 1 kali 100%. Nah, berarti kalau misalnya mencari pada iterasi kedua, EA-nya adalah berarti X2 kurang X1 per X2 harga mutlak kali 100%. Langkah selanjutnya kita cek apakah EA itu lebih kecil sama dengan dari yang di soal. Nah, kalaupun misalnya betul, maka si X2 merupakan akar-akar persamaan yang kita cari. Tetapi kalau misalnya salah atau si EA-nya itu lebih besar dari maka proses berulang ke langkah kedua yaitu mencari X1 lagi. Jadi X1-nya itu diganti dengan X2 ya. Contoh, hitunglah salah satu akar-akar dari persamaan pangkat 3 fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3. Cek dengan kesalahan 0,0001. Penyelesaiannya, langkah-langkah perhitungan dengan direct method. Pertama, ubahlah persamaan di atas menjadi x sama dengan. Nah, tadi di soal ada fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3. Nah, sekarang kita jadikan fx sama dengan dulu, ya, berarti jadi sama dengan, kemudian kita jadikan x sama dengan gx, atau x sama dengan, berarti di sini x pangkat 3 kita simpan di sebelah kiri, sisanya ke sebelah kanan, berarti di sini x kuadrat ke sebelah kanan jadi min 3x jadi plus, min 3 jadi plus, ya. Kemudian di sini kan x pangkat 3, supaya jadi pangkat 1 berarti harus dikali pangkatnya itu 1/3 pangkat lagi ya. Nah, kalau sebelah kiri dikali pangkat 1/3, maka sebelah kanan juga dikali pangkat 1/3, karena 3 kali 3 adalah 1, maka jadi x pangkat 1 sama dengan min x kuadrat tambah 3x tambah 3 pangkat 1/3, ini yang x sama dengan gx, yang berarti gx-nya ini ya. Nah, kemudian kita ke persamaan iterasinya, berarti ingat xi tambah 1 sama dengan gxi. Berarti di sini kalau misalnya kita mencari x2, berarti jadi min x1 kuadrat tambah 3x1 tambah 3 pangkat 1/3. Nah, kemudian di sini kita ganti si x1-nya dengan 1. Berarti x2-nya adalah min 1 kuadrat tambah 3 kali 1 tambah 3 pangkat 1/3. Nah, dapat adalah 1,709 sekian-sekian ya x2-nya. Nah, kemudian kita cek errornya di sini dengan rumus EA sama dengan harga mutlak x1i tambah 1 kurang xi per xi tambah 1 kali 100%. Berarti kalau misalnya tadi kan kita sudah x1-nya adalah 1, x2-nya 1,709. Nah, EA-nya berarti x2 di sini 1,709 kurang 1 dibagi 1,709 kali 100%. Nah, karena dalam persen berarti cukup kali 100 saja, kita dapat EA-nya adalah 41,519. Nah, sekarang kita cek apakah EA-nya itu lebih kecil dari E-nya atau kesalahannya yang kita cari. Nah, 41,501 itu ternyata bukan lebih kecil dari E tapi lebih besar ya. Nah, maka proses berulang ke langkah kedua yaitu mencari X1 lagi yang didapat X1-nya itu sama dengan X2 di iterasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh perhitungannya di Excel saja ya.
Cara mencari akar-akar persamaan dengan direct method atau metode iterasi dengan menggunakan Excel. Di sini ada sebuah fungsi f(x) sama dengan s pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3 dengan kesalahan 0,0001 ya. Nah, sekarang kita tentukan, berarti ini sini iterasi pertama. X1-nya kita tentukan sembarang, misalnya kita tentukan 1. Nah, untuk mencari X2 kita pakai rumus yang X sama dengan min X kuadrat tambah 3X tambah 3 pangkat 1/3. Tadi sebelumnya kita sudah mencari persamaan ini ya. Nah, untuk B2 kita menggunakan rumus min B5 dikuadratkan, kemudian ditambah 3 kali B5 ditambah 3 dipangkatkan 1/3. Nah, kita dapat 1,7099 sekian-sekian. Nah, kemudian sekarang kita menghitung EA persennya, berarti dalam persen ya. Nah, di sini karena ada harga mutlak, kita pakai ABS ya. Itu rumusnya sudah ada di Excel ya. ABS, kemudian kita hitung yang atas, berarti ini adalah X2 dikurang X1 ya, dibagi dengan ini adalah X2. Kemudian dikali. Nah, di sini enggak kali 100% ya, karena di sini dalam persen berarti kita cukup kali 100. Maka kita dapat 41,519 sekian-sekian. Nah, di sini E-nya itu adalah E yang di soal ya, biar kita bisa membandingkan apakah EA persen ini lebih kecil sama dengan dari EA ini ya. Kita tulis kembali 0,1 ya. Nah, setelah itu kita bisa Oke, kita ke iterasi kedua, berarti sama dengan pakai rumus juga. Nah, di sini kita pakai rumus X1-nya itu jika ininya kan ini lebih besar ya, masih lebih besar, maka si X1-nya diganti dengan X2. Berarti rumusnya itu X1 itu ganti dengan X2 ya. Nah, ini masih tetap Nah, ini kan sudah yang di iterasi kedua kita bisa tarik ke bawah ya. Ini jangan, kalau yang ini jangan ditarik karena takutnya nambah ya. Yang sampai EA persen dulu kita tarik. Nah, kita dapat ini. Saya sudah mengerjakan, jadi saya sudah tahu sampai iterasi mana. Coba kita perhatikan iterasi yang kelima. Di sini EA persennya 0,00017 sekian. Nah, di sini masih lebih besar dari 0,001 ya. Karena di sini di belakang 1 ada angka 7. Kecuali kalau di sini di belakang satunya di bawah, angkanya di bawah 5. Nah, coba lihat ke sini. 9. Nah, di sini adalah F angkat min 0,6. Ini berarti sama saja dengan 0,0000904 sekian-sekian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa EA persen itu lebih kecil dari 0,01. Nah, ini adalah iterasinya selesai. Berarti iterasinya sampai 6 kali. Maka si fx2 ini merupakan akar-akar persamaan dari fungsi x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau misalnya di sini x-nya kita ambil dari 3x, x sama dengannya. Coba lihat ke bawah. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan. Jadi fungsi ininya yang 3x-nya kita pindah ke sebelah kiri, berarti jadi x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3. Maka si x-nya adalah x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3/3 ya. Nah, di sini untuk rumusnya itu hanya beda di X2 saja ya. X2-nya berarti menggunakan rumus yang x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3 dibagi 3 ya. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sini iterasinya itu di sini sampai ke 14 ya. Jadi iterasinya cukup panjang, jadi kita bisa
bisa mengambil cara yang efisien, yaitu yang pangkat tertingginya yang dijadikan X sama dengan. Terima kasih.